perbedaan antara cinta dengan upil? Pertanyaan ini sesungguhnya bisa dianggap sepele, tapi juga bisa dianggap sebaliknya, lebih sepele. Sebagaimana sesungguhnya pertanyaan ini sama sekali tanpa kandungan filosofis. Upil kok filosofis, tapi sumpah yang ingin tahu bedanya bahkan persamaan antara cinta dan upil, saksikan sampai tuntas agar tidak bias, agar tidak salah tafsir, agar postingan video ini diperhatikan mesin algoritma YouTube karena durasi tontonannya panjang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan nonton debat capres, nanti lebih baper lagi. Soal kandungan upil yang filosofis bisa jadi begitu. Coba saja seandainya Anda mengobrol dengan Mbah Kiai Sokrates atau Mbah Kiai Plato, tapi jangan nanya pada Gus Miftah, nanti sampean diajak makan dan HTS. Persis jika Jokowi mau menunjukkan otoritasnya dengan mengajak makan, sehingga yang diajak ngomong akan klepek-klepek. Ampun Pak, saya jangan dikasuskan, saya masih pengen korupsi. Atau karena nganggep kita tahu upil, benar mengertikah kita tentang upil? Karena selama ini tak bisa kita tahu ada coach tentang upil. Lagian sesungguhnya membandingkan cinta dengan upil juga tidak cukup representatif, terlalu maksa. Kita mungkin bisa urai satu persatu, jangan diurai 1/2, itu artinya setengah-setengah. Soal cinta kita pasti lebih mengerti, lebih piawai. Kalaupun tidak menguasai, searching aja di Google. Ketika postingan ini dibuat, searching di Google, kata cinta menghasilkan 675 juta dalam 0,24 detik. Sementara kata upil hanya 954.000 dalam waktu 0,26 detik. Itu pun turun jauh dibanding 11 tahun silam yang menghasilkan 1.930.000 file dalam waktu 0,31 detik. Di zaman medsos ini saya coba tanyakan ke ChatGPT apa itu upil. Hasilnya sungguh mengejutkan. Aplikasi digital ini menyodorkan 2 paragraf. Saya kopaskan verbatim. Selengkapnya begini. Ya, saya tahu apa itu upil. Upil adalah sekumpulan debu dan lendir yang terbentuk di dalam hidung manusia. Upil dapat terbentuk karena debu, serbuk sari, dan partikel-partikel kecil lainnya yang terperangkap dalam lendir yang diproduksi oleh selaput lendir hidung. Upil biasanya dihasilkan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan alami tubuh untuk menangkap dan menyaring partikel-partikel asing sebelum mencapai paru-paru. Upil kemudian dapat dikeluarkan dari hidung atau ditelan. Meskipun upil adalah hal yang umum dan alami, beberapa orang menganggapnya kurang menyenangkan. Upaya membersihkan hidung secara teratur dengan cara yang higienis seperti dengan menggunakan tisu atau jari yang bersih dapat membantu menjaga kebersihan hidung dan mencegah infeksi atau iritasi. Keren juga si GPT ini, bisa nulis dalam bahasa Indonesia yang benar,
tidak sekacau seorang penulis buku terkenal yang lebih sering nongkrong di kafe daripada di perpustakaan. Meskipun keterangan si GPT itu soal upil dapat dikeluarkan dari hidung atau ditelan, itu masih saya selidiki dari mana istilah tersebut, ditelan. Upil juga jarang muncul dalam dunia film maupun film dunia, meski mungkin ada banyak kru film yang jorok soal upil ini. Satu-satunya yang mungkin mengangkat soal upil ini mungkin hanya dalam film Mr. Bean, ketika ia sedang bersantap dengan Ratu Elizabeth. Waktu itu ia kerepotan mau membuang sesuatu dari piringnya, mungkin suwiran daging atau apa yang menjijikkan atau apalah. Tentu saja tak ada tempat terhormat untuk aksi itu di atas meja. Lagian ia malu melakukan di depan ratu. Satu-satunya cara hendak menyembunyikannya di lapis bawah meja. Pas saat jemarinya meraba-raba bagian bawah meja, ia curiga ada benda-benda kecil yang agak lengket di jari-jarinya. Ia penasaran ketika nyolong melongok ke bawah meja, ternyata ada banyak upil nempel di situ. Karena itu ulasan tentang cinta kita asumsikan sudah pada mengenalinya. Sementara ulasan mengenai upil perlu kita perbanyak, kita gelorakan. Dengan perbandingan seimbang kita akan bisa mendapatkan keadilan dalam membandingkan, agar apple to apple, bukan upil to upil. Hanya karena kucing itu binatang dan anjing juga binatang, kemudian kita samakan kucing dengan anjing. Di mana kesamaannya? Adakah kita lupa bahwa rambut sama hitam, bentuk kepala beda-beda, apalagi isinya? Apalagi rambut itu ternyata bukan hanya hitam, tapi juga ada blonde, pirang, emas karatan, ungu, kemerah-merahan, agak biru. Jangan nyebut rambut warna putih, nanti Jokowi akan cawe-cawe pula. Dia lagi jadi fans berat Ganjar karena kemana bukat alam Ganjar itu berusukan, Jokowi akan membuntutinya. Jadi apa coba perbedaan antara cinta dengan upil? Ada atau tidak? ChatGPT daripada susah, dia punya jawaban sampai 3 paragraf. Karena betapa jahatnya cinta harus berakhir karena upil yang tidak pada tempatnya. Apakah tidak ada sama sekali cinta yang lahir dari upil? Pikir ulang dan katakan tidak pada korupsi. Kepada siapapun yang mengajak kita curang dalam pemilu ini, lawan. Hidup upil.